Mungkin saya terlambat ya mengomentari tentang debat presiden kemarin. Guys, aku sedih banget. Saya ini sudah beberapa kali ikut yang namanya pemilihan umum ya guys. Dan saya juga menyaksikan bagaimana calon debat presiden itu dari setiap periode gitu. Baru kali ini saya ngelihat periode sekarang ini ya, para calon presiden, kalau menurut saya tidak profesional gitu. Sangat-sangat miris dan sangat sedih saya melihatnya gitu. Yang ada bukan memperjuangkan tentang substansi apa yang dibicarakan, yaitu tentang keamanan, hubungan internasional, lalu apalagi itu pertahanan dan sebagainya. Tapi dia hanya menceritakan tentang keburukan, menjatuhkan orang, menghina orang, membuli orang, lalu merosting orang kalau nggak salah, speechless dengan para paslon-paslon yang menurut saya sangat-sangat tidak etis. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau saya melihat dari sisi psikologis ya, ini kan yang dibully kemarin itu dari calon 1, 2, 3 itu calon 2 ya yang dibully ya, Pak Prabowo ya. Miris saya gitu, yang substansinya harusnya mengenai pertahanan keamanan, ini malah menyenggol-nyenggol masalah tanah lah, dia kekayaannya berapa lah dan sebagainya. Itu ke hal pribadi loh. Kok bisa gitu loh? Apakah orang cerdas ini seperti ini? Orang cerdas itu tidak harusnya berpikir dengan apa yang seharusnya dibicarakan pada saat debat itu. Bukan melantur kemana-mana. Kalau menurut saya melantur gitu. Kalian harus tahu ya, Bapak Prabowo itu orang yang setahu saya kaya udah dari sononya. Sebelum dia jadi Menhan, dia itu sudah kaya raya dan saya saksinya salah satunya. Kalian tahu, saya tuh kenal dengan Pak Prabowo itu sejak saya masih kecil. Sejak abang saya menjadi wakilnya beliau, menjadi Danjen Kopassus, abang saya menjadi Wadanjennya, wakilnya beliau. Jadi saya sudah mengenalnya beliau seperti apa gitu. Karakternya bagaimana, yang digaung-gaungkan di luar tuh berbeda dengan apa yang saya kenal dengan beliau gitu. Mungkin Pak Prabowo juga, saya sedih ngelihatnya. Wajahnya itu wajah yang dia menahan emosi tapi tidak keluar. Dia bisa menahan dan benar-benar mengkontrol emosinya itu dengan baik sekali. Kalau secara psikologis ya. Coba kalian pasti juga melihat bagaimana raut wajahnya Pak Prabowo saat dibully oleh kedua paslon tersebut. Malah dibilang kinerjanya itu 5 dari 10, 11 dari 100. So what gitu loh. Orang sombong yang melakukan seperti itu. Bapak Prabowo aja nggak berani tuh menilai kinerja kalian seperti apa. Anda harusnya berpikir. Memilih orang tuh bukan hanya pintar, tapi harus bijaksana. Pintar itu biasanya egonya itu tinggi. Dia tidak tahu tentang bagaimana menempatkan empati, bagaimana menempatkan simpati kepada orang. Mencelak-mencerek ke sana ke sini cari muka, mencari dukungan dari sana sini. Setelah mendapat dukungan dia tidak tahu berterima kasih. Harusnya berpikir itu. Orang yang tidak tahu terima kasih dan lupa akan kulitnya, kacang lupa dengan kulitnya itu orang-orang yang berupa dua. Apakah pantas jadi seorang presiden di kemudian hari untuk memimpin Indonesia yang sebegitu besarnya? Lain hal, nanti nih, besok-besok setelah terpilih, kita rakyat yang memilih dia misalkan, dia akan melupakan juga. Dia tidak akan berpihak kepada rakyat. Dia akan memihak kepada kepentingan dirinya sendiri. Contoh kepemimpinan yang dibilang bahwa politik itu tidak ada teman. Tidak ada istilah teman, tapi ada istilah hanya musuh atau faktor kepentingan. Benar nggak? Saya udah nggak bisa ngomong lagi karena sudah diwakili oleh banyak teman-teman saya yang berkomentar di TikTok lah, di sosial media lah dan sebagainya. Tapi yang jelas, saya yakin seyakin-yakinnya dengan adanya sosial media, rakyat sekarang dibukakan mata dan telinganya bahwa dia melihat secara langsung bagaimana debat calon presiden kemarin itu menunjukkan karakter masing-masing orang. Jadi pilihlah orang yang bijak, jangan memilih orang yang pintar. Karena orang pintar belum tentu punya hati nurani yang baik.
Oke, tapi orang bijak, dia akan memilih mana yang harus didahulukan, rakyat atau dirinya sendiri. Dia akan memilih rakyat, karena rakyat adalah pilihannya dia. Dia akan berpikir kepada jauh di luar sana, dan dia akan berpikir untuk kepentingan banyak orang, tidak kepentingan diri sendiri atau golongannya. Ingat guys, kita negara yang ingin makmur sejahtera, termasuk kita mencari pekerjaan di negara kita sendiri. Kalau dipimpin dengan orang atau pemimpin-pemimpin yang otoriter, yang bermuka ganteng tapi hatinya busuk, percuma ya. Jadi kalian harus cerdas memilih siapa yang menjadi pemimpin Anda. Saya tidak membela siapapun, tapi saya membela untuk kepentingan kesehatan mental. Orang yang merosting bukan yang namanya debat yang sebenarnya, itu namanya penghinaan. Oke, saya pesan sekali lagi, tidak ada yang namanya pemimpin hanya berwajah dan berparas ganteng tapi hatinya busuk. Lebih baik mencari orang yang menurut Anda kurang berkenan, mungkin nggak seganteng yang lainnya, tapi mempunyai hati selembut salju. Gitu loh guys, ya. Benar-benar saya speechless. Saya pengen banget bicara dari kemarin, tapi memang saya baru ada waktu sekarang ini. Saya sibuk banget guys. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan kalian dibukakan matanya agar kita melihat secara langsung bagaimana karakter mereka masing-masing dengan akal sehat kita tentunya. Oke, dan terima kasih dengan adanya debat, kita semua sebagai rakyat jelata bisa melihat siapa pemimpin yang harus kita pilih. Dan mereka sekarang ini sudah berlomba-lomba untuk memilih mana yang selayaknya dipilih. Oke, salam Lita Gading.